Mitra bisnis menekuni bisnis tentu tidak sekadar berbicara tentang bagaimana bisnis bisa mendapatkan profit setinggi-tingginya. Namun di luar itu bagaimana kemudian bisnis dapat berjalan dengan berkelanjutan dan menerapkan etika-etika yang baik. Etika yang merupakan sekumpulan prinsip atau moral dan juga value ini kemudian semestinya menjadi panduan bagi para pelaku bisnis. Dan etika inilah kemudian juga dapat mendorong terwujudnya bisnis yang memiliki tanggung jawab terhadap karyawan, konsumen, dan juga lingkungan. Tri Ruslan Setiawan mulai menjalankan bisnis Abata pada tahun 2011. Berawal memulai sebagai pembuat wahana permainan anak dan alat permainan edukatif, bisnis yang ia tekuni berkembang merambah pembuatan playground indoor dan outdoor. Pesanan datang dari berbagai pihak mulai dari sekolah, tempat bermain, tempat wisata, hotel, rumah sakit, mal, dan ruang publik lainnya. Pengembangan bisnis dari awal pembuatan alat permainan edukatif ke arah wahana playground lantaran permintaan pasar. Ruslan berupaya melakukan inovasi mengikuti pasar yang ada, termasuk memberikan nilai tambah dari sisi harga, tempat, orang, promosi, dan produk. Ruslan menjalankan bisnis Abata dengan Rp0 uang pinjaman, baik dari perbankan atau perorangan. Dia lebih mengandalkan usaha dengan modal yang dimiliki. Jadi bisnisnya berkembang dari perputaran bisnis itu sendiri. Mitra bisnis kalau jalan-jalan ke daerah Jogja, kemudian tiba-tiba ketemu sama wahana-wahana playground, kemudian juga sesuatu yang berkaitan dengan playground itu sendiri, nah saya sudah hadirkan. Sebetulnya saya yang hadir sih ya, di tempat produksinya dari Pak Ruslan. Yang ternyata juga bisnis dari playground ini tuh sudah ada beberapa yang mungkin sering kita temui di daerah istimewa Yogyakarta. Begitu ya Pak Ruslan, terima kasih telah berkenan untuk berbagi bersama dengan mitra bisnis di Bincang Bisnis kali ini. Kalau boleh kita tarik dulu ke awal ketika membuka bisnis, latar belakangnya apa Pak? Kenapa kemudian mempunyai ide untuk membangun bisnis yang ada di wahana playground ini? Oh, ya, oke Mas Bagus. Usaha kami kita mulai tahun 2011 Mas Bagus. 2011? Iya, okay. 2011. Waktu itu kami, anak saya itu masih kecil-kecil dan sangat membutuhkan arena permainan. Oke. Terus dari situ kan kita tahu ya namanya alat bermain itu kan mahal, kemudian nanti dipakai sebentar nanti rusak makanya kan itu kan kosnya sangat tinggi. Iya. Nah dari situ saya membuat alat-alat permainan waktu itu. Jadi kalau kita sebut sebagai alat peraga edukatif atau APE. Nah di situ termasuk balok-balok, kemudian puzzle-puzzle, lah kita bikin itu Mas. Nah setelah bikin itu anak saya seneng. Nah kemudian saya iseng saya jual ke teman-teman termasuk ke sekolah anak saya. Yeah. Nah di situ laku ternyata Mas Bagus. Nah dari situ terus kita mulai usaha ini. Gitu Mas Bagus. 2019, artinya muncul dari keresahan pribadi ketika waktu itu anak-anaknya Pak Ruslan ini ingin bermain, tapi kemudian ketika bermain di luar begitu punya kos yang tinggi akhirnya punya ide bisnis itu. Kemudian sampai sekarang berarti sudah 14 tahunan ya? Berjalan begitu ya bisnis ini sendiri. Tantangan di awal apa Pak Ruslan? Karena kan mengingat ya kalau orang awam melihatnya kayak memang hal seperti itu bisa dibisnisin gitu. Apa tantangan di awal? Tantangan di awal itu kita yang pertama ya itu adalah semangat kita supaya kita itu terus melakukan ikhtiar bisnis. Yang pertama itu karena kan godaannya nanti kan mesti ada godaan orang-orang terdekat kita misalkan istri atau mas atau adik itu mesti kamu jualan ini apakah laku kan begitu. Nah, tantangannya pertama itu. Jadi kita harus menjaga semangat untuk melakukan ikhtiar itu terus. Kemudian yang berikutnya adalah kita di bagian pemasaran. Nah sebenarnya itu kembali lagi ke yang pertama tadi. Karena saya yakin kalau kita masarkan kan belum tentu langsung laku Mas. Kadang-kadang kita sudah masarkan tapi ternyata nggak ada hasilnya. Nah nanti kembali ke yang pertama tadi, kalau kita punya niat yang kuat nanti akan bangkit lagi. Iya seperti itu. Jadi pemasaran. Yang kedua produk. Produk, misalkan kita membuat suatu produk yang berkualitas, nanti mesti ada namanya sesi try and error. Iya betul. Iya. Ini bisa diterima atau tidak. Iya. Gitu ya. Dan di situ ada nanti akan timbul cost yang sangat tinggi.
Pernah waktu itu saya belajar membuat seluncuran dari fiber, kan kita tidak ada basic untuk fiberglass. Itu saya pernah itu ada project kemudian beli fiber 1 dream itu Mas. Saya tuh tidak tahu karakter resin. Ternyata itu nggak tahu resin. Resin kan mudah terbakar yang pertama. Kemudian ada plastik PVC itu kan bisa meleleh dengan resin. Betul. Saya tuh nggak tahu itu. Di dalam dream itu saya kasih keran yang terbuat dari PVC Mas. Sore saya pasang, malam tuh bocor Mas. Satu dream itu tumpah. Jadi berapa puluh kilo yang terbuang, dan itu berapa juta aja yang terbuang. Nah dari situ maka saya mulai paham, oh ternyata produk resin ini kalau dengan PVC dia akan PVC-nya akan meleleh. Maka kita harus ganti dengan bahan yang dari kuningan. Dari situ proses belajar seperti itu. Artinya kan malah justru dari trial error ini kemudian bisa jadi bahan pembelajaran begitu. Betul. Ya. Nah, mungkin kalau bisa disampaikan ke mitra bisnis yang mungkin sekarang saat ini masih merintis begitu. Ya. Ada tips and trick tidak ketika ingin mencoba bisnis itu apa kira-kira yang perlu pertama kali dilakukan selain niat tadi mungkin ya? Kembali lagi ke yang pertama tadi. Kita kuatkan ikhtiar atau niat. Ikhtiarnya ya. Oke. Karena seperti tadi ya, nyambung tadi resin tadi tumpah. Begitu tumpah, nanti kan kita langsung aduh kan begitu. Jangan kemudian langsung aduh gagal nih. Gagal nih. Ini takdir saya sudah gagal. Nah, itu bukan seperti mindsetnya. Ini saya ditakdirkan untuk mengetahui karakter resin seperti apa. Coba lagi kan begitu. Nanti begitu coba lagi nanti terus kita buat adonan-adonan seperti apa yang cocok. Nanti di situ juga try and error. Nanti baru ketemu. Nah itu butuh waktu yang panjang Mas. Saya mungkin butuh waktu sekitar 1 tahun untuk bisa memahami resin itu. Oke. Ya. Untuk resinnya itu sendiri begitu ya? Iya. Belum yang lain. Oke. Misalkan kalau kita membuat alat peraga edukatif, ya kita misalkan memotong kayu supaya nanti dia tidak ada seratnya, seratnya nggak timbul, supaya kayu nggak pecah, supaya nanti safety-nya seperti apa, kemudian nanti supaya kayu itu pada saat pengeringan tidak terjadi crack atau apa, itu kan semuanya proses belajar Mas. Oke. Kembali ke yang saya tadi, ikhtiar dan yang satu lagi itu adalah kita berpositif thinking sama Allah bahwa ini adalah proses untuk kita lebih dewasa dan kita lebih tahu dengan keadaan itu. Oke, karena mungkin kadang-kadang untuk pelaku bisnis yang mungkin baru merintis, baru memulai, ketika dihadapkan sebuah kegagalan tuh langsung ngedrop, kemudian jadi tidak ingin berbisnis lagi. Padahal itu sebuah hal yang ketika sekarang sudah berjalan 14 tahun misalnya dari Pak Ruslan begitu ya, itu dilihat itu sekarang sudah bisa diketawa-ketawain misalnya atau dibicarain begitu ya, walaupun dulu mikirnya kayak aduh gimana ini gitu ya. Oke, kalau 14 tahun kemudian sudah berjalan bisnis ini, menurut Pak Ruslan etika bisnis itu penting nggak sih Pak? Etika bisnis sangat penting Mas. Seperti apa pemahaman etika bisnis, kemudian kacamata dari Pak Ruslan itu seperti apa etika bisnis yang dijalankan? Etika bisnis yang pertama itu kita harus istilahnya itu harus menampilkan sesuatu yang terbaik untuk konsumen. Artinya konsumen itu dia adalah sesuatu atau pihak yang harus dimuliakan. Gitu. Kalau misalkan barangnya itu jelek ya dibilang itu jelek. Misalkan kita contoh kami membuat playground ya. Kemudian begitu kita melihat di pasaran atau gini, kita mau buat playground, tapi ternyata konsumen itu dananya terbatas. Oke. Ya itu salah satu dilema. Nanti dia dananya terbatas, kemudian nanti risikonya dia akan menawar. Kalau dengan tawarannya dia, nanti pasti speknya akan berubah. Ya. Itu yang jadi dilema. Nah kalau di kami menerapkan titik terendah penawaran tanpa mengubah spek. Oke. Nah itu. Nah, pertama itu. Yang kedua, kalau tuh dananya masih kurang, masih tidak nyampe ke situ lagi, maka kita izin untuk merubah spek. Oh, dan itu disampaikan di prosesnya begitu ya. Tidak yang kemudian serta-merta karena katakanlah dananya kurang, kemudian akhirnya dari pihak Pak Ruslan sendiri kemudian ya sudahlah mengganti gitu tanpa mengkonfirmasi begitu ya. Itu di tempat kami itu sangat tabu Mas. Sangat no ya. No. Karena nanti akan ketahuan Mas, tetap akan ketahuan. Entah besok atau besoknya atau setahun lagi, 2 tahun lagi akan ketahuan.
Oke, Loh, karena ini kan dulu kan begini, ini kok sekarang udah begini. Oh berarti yang dulu tuh saya dibohongin nih, nah, begitu yang jadi. karena ada perbedaan ekspektasi kemudian ya, ketika di awal ekspektasinya adalah dengan spek A misalnya, tapi ketika karena dananya kurang, kemudian akhirnya tidak dikomunikasikan, yang datang speknya B, ekspektasinya runtuh, gelo begitu ya? Oke. Nanti begitu gelo itu kalau dalam segi pemasaran nanti dia akan cerita kepada teman-temannya. Oh, Itu salah satu iya, ya etikanya. iya. Dan saya yakin para pengusaha-pengusaha itu mereka teman-temannya juga para pengusaha. Betul. Nggak mungkin mereka Jadi getok satu tularnya circle-nya, tetap ya. satu circle-nya mereka. Mereka punya grup. Misalkan contoh, misalkan seorang pengusaha resto, dia pasti punya komunitas pengusaha resto, Betul, itu jelas. betul. Atau mungkin dia sudah punya puluhan atau mungkin belasan usaha resto yang sama. Nah, begitu itu yang harus kita pikirkan. Nah, salah satunya itu etika bisnis. Jadi kita mau menampilkan sesuatu yang terbaik. Nah, kemudian yang kedua, yang masalah yang tentang spek ya, tadi kan tentang produk. Saya pernah melayani konsumen dari Papua, Mas. Ya. Seluruh Jogja itu besinya kurang untuk suplai itu. Kemudian saya ke beberapa toko besar besi yang di Jogja ternyata tidak bisa memenuhi. Akhirnya apa? Saya akhirnya mengambil tindakan daripada saya nurunkan spek, mending saya naikkan speknya, Mas. Oh. Dan tidak saya beritahu. Ya. Dengan dengan penaikan spek itu saya memang secara cost produk itu akan naik jelas. Tapi di satu sisi itu tidak masalah buat saya karena apa? Karena itu akan jauh lebih murah kalau dibandingkan dengan kepuasan konsumen. Betul. Itu yang kuncinya. Betul. Jadi kita mikirnya untuk teman-teman yang mitra bisnis yang baru memulai usaha, kita mikirnya jangan hanya saat ini aja, tapi kita harus mikirnya adalah untuk jauh ke depan. Karena gitu, kalau Mas. berbicara tentang bisnis juga bagaimana kemudian berkelanjutan Ya, gitu, tidak hanya berkelanjutan saat tadi, itu betul. dapat profit yang gede tapi ternyata Setelah tidak itu, berkelanjutan, nggak kan ada. sama aja ya. Sama aja. Oke, Pak Ruslan, kita jeda sejenak untuk setelah ini kita akan membahas hal yang lain lagi, tapi kita iklan terlebih dahulu. Jadi mitra bisnis tetaplah bersama kami di Bincang Bisnis. Mitra bisnis masih bersama dengan Pak Ruslan, masih membahas tentang bagaimana berbisnis itu kemudian bisa tetap beretika, menjunjung tinggi etika bisnis dan juga tetap bisa berkelanjutan begitu ya. Tadi kita di segmen sebelumnya kan sudah membahas tentang etika bisnis, kemudian juga membahas tentang latar belakangnya. Nah, saya dengar-dengar Pak Ruslan ini juga pernah memberangkatkan umroh. Begitu ya. Ini apakah kemudian bisa disangkut pautkan dengan bagaimana menjalankan bisnis ini juga kemudian bisa membawa berkah untuk sesama atau seperti apa waktu itu Pak Ruslan? Masya Allah. Saya tuh bingung nih, Mas Bagus lihat apa? Tahu itu dari mana? Kebetulan tim kreatifnya nih sangat detail, Pak. Oke, karena dari singgung maka kita. Ya, salah satu memang kita memberikan umroh, Mas. Itu salah satu dari kalau kita kaitkan dengan etika bisnis itu juga masuk dalam etika bisnis. Kandungan salah satunya adalah kita berterima kasih pada semua orang yang ada di dalam Abata Jogja ini. Yang keduanya kita kan istilahnya kan itu apa ya? Ribet bagi mereka, tapi kita dengan cara kita undi, Mas. Itu kemudian yang berikutnya adalah sebagai apresiasi pada mereka begitu. Nah, terus tidak hanya untuk karyawan kita aja, Mas, tapi kita juga ada pengajian yang untuk masyarakat sekitar. Kemarin pengajian kita baru berlangsung itu kemarin di sini. Kan kemarin kan Ahad Pon ya. Kita pengajian itu Ahad Pon dan Ahad Pahing. Nah, Ahad Pon kemarin kita tuh ada pengajian Ahad Pon dimulai jam 6 sampai jam 8 pagi itu dihadiri 1.300 jamaah. Itu. Dan di sana juga ada beberapa yang sudah berangkat umroh, Mas. Ya itu. Nah, kemudian ada pertanyaan dananya dari mana? Saya tuh ada pertanyaan itu, dananya dari mana nih, Mas? Gitu. Kalau kita jawab ya pertama itu dari Allah, karena rezeki semuanya dari Allah. Tapi yang berikutnya itu adalah sebagai penyisian dari dana dari Abata Jogja yang kita gunakan untuk penghargaan kepada masyarakat dan kepada keluarga besar Abata sendiri, Mas.
Terus efeknya apa? Mesti kan ada pertanyaan, terus ngefeknya kepada kita apa kan begitu? Betul. Kalau ngefeknya ya secara logikanya ya insya Allah kalau kita ada niatan ikhlas ya Mas ya. Pertama kan ikhlas dulu. Betul. Kalau ikhlas insya Allah kita ada keberkahan untuk semuanya. Jadi kalau konsep keberkahan itu kalau menurut kami bahwa di dalam Indonesia ya, Indonesia ada sekitar 200 sekian juta jiwa. 200 jutaan UMKM. Oh, UMKM, oke. Iya, 200 atau salah, 100 juta UMKM sekitar itu. Tapi yang bertahan sampai ke angka di 10 tahun itu tuh hanya sekitar ratusan ribu. Oke. Nah, jadi artinya sangat banyak yang sama Allah tuh digulung gitu. Jadi untuk keberkahan ini bagaimanakah caranya supaya usaha kami itu sama Allah jangan sampai digulung. Ya. Nah, pertanyaannya pertanyaan Allah itu apa loh terus dalam bahasa Jawa ya, apa pentingnya bagi saya untuk tidak menggulung perusahaan kamu kan begitu pertanyaan. Oh, paham iya, ya? Betul. Maka di situ ada namanya sedekah, harus ada namanya umroh. Karena di situ ada kebarokan di situ. Maka Mas pastinya ya insya Allah Allah akan menunda, kalau mau menggulung ya ditunda lah. Atau malah tidak ditunda kan, atau malah dijaga sama Allah kan begitu. Jadi misalkan gini, saya Mas Bagus kenalan dengan saya berkuasa, kemudian Mas Bagus minta Mak Ruslan saya tak minta ini dong, saya jawab apa perluku kan begitu. Iya, betul. Begitu, salah satunya itu keberkahan seperti itu. Oke. Artinya itu kayak kemudian jadi, ya insya Allah semoga kemudian jadi berkah tidak hanya bagi bisnisnya sendiri, tapi juga untuk sesamanya. Untuk sesamanya, gitu ya. untuk semua karyawan, untuk keluarga kami, kemudian untuk masyarakat. Ya, kalau untuk keluarga dan karyawan itu kan paling kan ya salah satu tandanya mungkin kan alhamdulillah kita tidak diberikan sakit yang parah, yang tidak menimbulkan biaya yang besar. Dan itu pun juga termasuk rezeki begitu ya, kalau di pemahaman saya ya. Betul, karena rezeki itu tidak hanya berwujud uang. Nah ini kembali ke UMKM tadi. Ya. Ada orang itu yang mengira bahwa rezeki itu hanya berwujud uang. Betul, berupa profit begitu ya, duit, rekening. Nah itu makanya dari situ, makanya banyak orang itu yang kecewa dengan usahanya. Begitu dia melakukan usaha, melakukan pemasaran atau apa, kemudian nggak dapat duit, maka dia bilang, saya kok nggak dapat rezeki ini. Akhirnya dia bersuudzon sama Allah, bahwa ini memang bukan rezeki saya. Padahal sebenarnya bahwa dia sudah diberikan sama Allah itu kesehatan, sudah diberikan koneksi, sudah diberikan kesempatan, jejaring sosial. Itu namanya ada rezeki. Tapi dia karena tidak sabar, rezeki itu hanya berwujud uang, makanya mutung Mas. Nah pertanyaan jadi begini Pak Ruslan, mungkin mitra bisnis yang saat ini tengah menyaksikan mungkin saja ada yang berpikiran bahwa wah Pak Ruslan kan sudah 14 tahun, makanya kemudian konsep keberkahannya jadi terasa cukup mudah begitu untuk didengarkan. Nah kalau untuk yang baru merintis, mungkin kan mereka juga masih struggle begitu ya, masih berjuang dengan bisnisnya sendiri, masih berjuang dengan rintisannya sendiri, bahkan kadang-kadang untung saja sudah alhamdulillah begitu, bukan untung yang besar. Nah, menyikapi konsep keberkahan untuk mitra bisnis yang baru saja memulai ini harusnya seperti apa kalau menurut dari Pak Ruslan? Kalau dari kami ya, yang pertama itu kita harus memperbaiki purpose of life-nya kita seperti apa. Oke. Nah, itu salah satu materi. Fondasinya di situ soalnya ya. Makanya di sini saya tergabung di Sukses Berkah Community, yang di situ ada UMKM yang bertujuan untuk usaha kita tuh sukses berkah. Nah, di sini kalau yang di dalam Abata ini ada 2 sesi Mas. Yang pertama tuh sesi hari Rabu setiap akhir bulan itu ada sekitar 60 orang UMKM yang hadir. Kemudian hari Jumat akhir bulan itu ada sekitar 20 orang. Itu beda tingkatan. Yang 60 tadi itu kita hanya membahas tentang keberkahan atau purpose of life. Di situ rata-rata baru yang memulai bisnis. Jadi kita fundamentalnya kita kuatin dulu. Di situ Mas. Karena saya khawatirnya bahwa teman-teman yang baru mulai bisnis, kemudian beliau sudah menemukan, kasarannya sudah mendapatkan laba dari situ.
nanti semangatnya akan timbul dan semangatnya tidak terkendali. Itu Mas yang harus dibatasi. Oke, tadi disinggung terkait dengan sukses berkah community. Berarti tadi ada berapa puluh UMKM di hari apa, kemudian ada berapa UMKM di hari apa. Itu berarti sebagai bentuk pendampingan kepada teman-teman UMKM atau seperti apa, Pak Ruslan? Iya, pendampingan UMKM. Jadi menyinggung sukses berkah community, bahwa SBC yaitu di founder oleh Coach Ridwan Abadi yang berdomisili di Malang. Jadi pusatnya di Malang, Mas. Kemudian Jogja ini salah satu chapternya. Ya. Di Jogja sendiri itu ada sekitar 150 orang yang aktif. Yang bergabung. Bergabung dan aktif. Aktif dan bergabung, ya. Tapi kalau yang tidak aktif bisa di atas 1.000. Ya, dia ya sebagai follower, sebagai pendengar, silent reader itu ya gitu di grup kan ribuan. Dari salah satunya kami itu namanya salah satunya di sini UMKM pendampingan di sini salah satunya. Yang tadi tentang purpose of life tadi ya. Dan nanti setelah purpose of life itu nanti selesai, nanti baru menginjak ke materi berikutnya seperti apa itu bisnis itu apa, kemudian 7 jurus banjir order seperti apa, seperti itu Mas, baru bertahap-tahap seperti itu. Jangka panjangnya seperti apa sih Pak Ruslan kalau terkait dengan pendampingan teman-teman UMKM ini? Apakah kemudian dari ribuan tadi yang ada kemudian hanya berapa ratus yang aktif misalnya, kemudian jangka panjang dan tujuan atau goalsnya seperti apa untuk teman-teman UMKM ini? Ya, yang pertama untuk saya pribadi ya, saya sebagai istilahnya saya pribadi kan saya kan terus terang kan saya meluangkan waktu ya. Meluangkan waktu untuk itu kan juga termasuk pengorbanan. Betul. Ya. Kenapa saya melakukan itu? Kan kita ada pertanyaan. Kan ada beberapa pengusaha itu yang dia tidak mau berbagi. Saya mikir perusahaan sendiri aja, saya masih mumet apalagi masih begitu. Nah, kalau saya sendiri ini konsep dari amal jariah, Mas. Jadi begitu saya memberikan apa yang saya punya, berarti saya bersyukur sama Allah bahwa saya diberikan sama Allah itu ilmu pertama itu, yang kedua diberikan rezeki. Nah, dari situ nanti akan ada suatu amal jariah. Nah, begitu. Nah, dengan amal jariah itu nanti kalau mereka itu pada mengamalkan itu, mengamalkan berkelanjutan, ya. Nanti amal jariah itu akan mengalir terus, Mas. Dia sebagai owner nanti dia akan membentuk tim. Timnya nanti dia akan punya suami atau istri. Yang itu juga ngalir lagi ke anak-anaknya. Ya. Nanti besok mungkin 20 tahun lagi besok anak itu punya anak lagi. Nah, kalau konsep amal jariah kan berarti kan pada saat kita besok sudah enggak ada lagi di dunia ini, tapi amal itu masih ngalir terus pada kami. Itu salah satu dari saya pribadi. Kemudian kalau dari segi UMKM itu jelas akan membantu mereka supaya mereka tuh menemukan jalan, ya, untuk menemukan jalan seperti apa yang kita lalui yang dulu. Kan kita waktu kita tahun 2011 itu kan kita tidak langsung menemukan itu, tapi kita harus melalui berliku-liku, kemudian pernah jatuh bangun, ditipu orang, begitu Mas. Jadi jangan sampai teman-teman yang jangan sampai mengulang. Jadi ada antisipasinya dulu begitu ya. Betul. Nah pertanyaannya kemudian apakah dengan katakanlah berbagi-bagi ilmu ini begitu ya, tidak ada ketakutan atau kekhawatiran yang aduh nanti muncul saingan baru nih, atau justru malah dirangkul semuanya Pak Ruslan? Konsepnya dalam tempat kami itu kompetitor itu bukan sebagai musuh, Mas. Kompetitor adalah mitra. Jadi, misalkan contoh, kalau dalam ilmu bisnis, misalkan kita jualan soto. Soto itu kali kompetitornya ya ada nasi goreng, ada fried chicken. Itu kan kompetitor semua. Loh, buktinya kenapa? Misalkan kita ada seorang konsumen yang saya mau nyari soto. Ternyata di sampingnya ada nasi goreng. Mungkin dia akan ke nasi goreng. Berarti kan dia nggak ada. Berarti kompetitor. Sebenarnya kompetitor itu kalau dalam konsep kami itu sebagai seorang mitra. Artinya apa? Kita tidak boleh bermindset di sini bahwa kita itu punya saingan. Iya. Yang beda aja apa itu? Yang sama usahanya tidak boleh, apalagi yang beda usaha. Betul. Buktinya gimana? Buktinya adalah di tempat kami ya, saya itu bekerja sama dengan beberapa teman-teman kami yang punya usaha yang hampir serupa, yang dia bisa menangani orderan kita. Jadi pada saat orderan kita itu overload, nah malah mereka itu yang kita kasih pekerjaan. Sebenarnya itu
kalau kita anggap sebagai kompetitor musuh ya bisa jadi musuh beneran. Tapi kalau kita anggap sebagai mitra malah jadi mitra dan sangat menguntungkan. Itu pola itu yang harus dirubah, Mas. Ya. Oke. Pak Ruslan, sedikit saya tuh jadi tertarik malah ketika berbicara tentang bisnis itu kan otomatis akan merangkul karyawan, kemudian juga merangkul orang-orang yang katakanlah tuh terdekat deh dari tempat atau bisnis itu berada. Begitu. Nah kalau dari Pak Ruslan sendiri, bagaimana kemudian merangkul orang-orang di sekitar, kemudian juga sebagai karyawan dari Pak Ruslan sendiri, atau memang dari dulu konsepnya justru berbeda daripada itu, atau seperti apa? Ya, untuk karyawan kami ya itu 50%, 50% itu orang terdekat, Mas. 50% orang terdekat, ya. Oke. Jadi itu dalam radius, ada yang 1 RT ada. Nah, jadi hanya kalau kesini hanya jalan kaki itu ada. Ada yang radius itu 1 atau 2 kilo. Nah, dengan radius itu dia waktu siang dia pulang dulu, Mas. Ya. Makan di rumah sambil di rumah. Karena beliau itu mbak-mbak dan punya anak kecil, dia pulang menyusui anaknya. Ya. Nanti kesini lagi. Ya begitu. Tapi ada yang emang jauh. Jadi kita tetap harus dalam orang terdekat harus ada. Termasuk juga kakak saya kerja di sini, kakak kandung kerja di sini juga. Artinya berarti memang ya semoga saja bisa menjadi berkah untuk semua pihak, begitu Mas. Ya. Iya. Bisa membuka lapangan kerja, bisa berbagi ilmu dengan teman-teman UMKM, begitu ya. Terakhir Pak Ruslan, terkait dengan yang tadi sudah kita bahas, etika bisnis, kemudian bisnis berkelanjutan, membawa keberkahan. Ada tidak semacam spirit begitu yang harus ditularkan kepada teman-teman atau mitra bisnis yang saat ini tengah menyaksikan? Monggo. Siap. Yang pertama ya, mitra bisnis itu satu, itu pemilihan usaha. Jadi kita tidak ada usaha itu yang harus ini itu nggak ada. Entah jenengan mau jadi pengusaha properti, jualan makanan, minuman, silakan, atau mungkin travel, silakan. Yang penting itu adalah bahwa usaha itu harus berkah. Itu. Artinya apa? Kalau kita berpandangan bahwa usaha properti itu paling kaya, nanti semuanya kan properti, Mas. Kemudian nanti kalau begitu, terus siapa yang akan jualan mainan, siapa yang akan jualan besi, siapa yang jualan pertama itu. Nah, yang paling utama di keberkahan itu, karena keberkahan itu harus dimiliki oleh semua orang. Nah, begitu. Jadi yang harus dimiliki itu keberkahan itu. Salah satunya, fondasinya adalah pertama kita harus husnudon, berbaik sangka pada Allah. Pada saat kita berbagi, kita melakukan usaha, kita melakukan ikhtiar, nanti di situ masih ada kegagalan. Kalau kita bersuudzon sama Allah, nanti di situ pasti akan langsung balik kanan. Tapi kalau kita berhusnudzon sama Allah, oh ini ada proses untuk pendebasan saya, proses untuk pembelajaran saya, nanti akan bangkit lagi gitu, Mas. Intinya di situ, Mas. Oke. Pak Ruslan, terima kasih banyak. Sebetulnya masih banyak yang ingin dibahas begitu ya. Tapi kita harus berhenti sampai di sini obrolannya begitu ya, karena saya juga akan masih menemui pelaku bisnis yang lain berkaitan dengan hal yang kita bahas dari tadi juga untuk mendapatkan perspektif yang berbeda dari pelaku bisnis yang lain. Sekali lagi Pak Ruslan, terima kasih banyak sudah berkenan berbagi untuk teman mitra bisnis yang ada di rumah, dan juga semoga bisa menginspirasi para pelaku bisnis yang saat ini tengah merintis ya. Dan untuk Anda mitra bisnis jangan kemana-mana, karena setelah ini saya juga akan masih menemui pelaku bisnis yang lain, jadi tetaplah bersama kami di Bincang Bisnis.